Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu ayah ingin putriku menunjukkan kekuatannya." Kemudian Tanyun mengendarai perahu dan terbang ke depan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah suara tua yang mengandung niat membunuh tanpa akhir keluar dari langit. Jingyun berhenti untuk orang tua ini. Dalam kehampaan yang bergejolak, seorang lelaki tua bertopeng ranah Raja Dewa tingkat 9 jatuh dari lautan awan yang luas, menghalangi jalan Tanyun. Hampir pada saat yang sama, dua lelaki tua bertopeng ranah Raja Dewa tingkat 9 jatuh dari lautan awan dan muncul di belakang perahu. Tanyun mengerutkan kening dan melirik dua di belakangnya. Segera, matanya tertuju pada pria tua di depannya, dan dia berkata dengan ringan, "Orang tua, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan untuk menghentikanku." Orang tua itu mengungkapkan kemarahan. Sebagai tetua yang bermartabat dari keluarga Yuchi, tidak ada yang berani menghinanya seperti ini selama ribuan tahun. Penatua pertama menekan amarah di dalam hatinya, menjulurkan jari kurusnya, dan menunjuk Tanyun dengan marah. "Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan?" Tanyun berkata tanpa senyum. "Biar ku tebak, kalau tidak salah, kalian bertiga adalah anggota keluarga Yuchi. Alasan mengapa kalian datang untuk menghabisiku adalah karena aku menghabisi Yu Qingqing." Pada saat ini, tetua pertama menyeringai dan berkata, "Kamu bajingan, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman." Segera, tetua pertama memandang tetua kedua dan ketiga di belakang Tanyun dan berkata, "Cegah Jingyun untuk melarikan diri, aku akan menghabisinya." Langit tiba-tiba runtuh. Kekuatan agung angin dan guntur memenuhi tubuh tetua pertama. Dia naik ke udara dan muncul di atas Tanyun. Telapak tangan kanannya yang kurus tiba-tiba menekan Tanyun. Segera, telapak tangan raksasa terkondensasi dari kekuatan dewa angin dan guntur. Dengan kekosongan yang runtuh menyelimuti Tanyun, penatua pertama sombong, dan dengan telapak tangannya ke bawah. Bahkan Raja Dewa tingkat 9 biasa akan mati atau terluka. Jadi Tanyun pasti akan mati. Tepat ketika dia memutuskan bahwa Tanyun akan mati, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa sangat panik. Dia merasakan aura tirani Tianjun yang meresap dari ruang pelatihan di belakang Tanyun. Segera setelah itu, sosok bayangan terbang keluar dari ruang pelatihan, naik ke langit, dan menyerbu ke arah telapak tangannya yang besar. Pada saat ini, permukaan tubuh Shuing Tianjun memadatkan tirai cahaya, dan tubuhnya baru saja menghancurkan telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan angin dan guntur. Kecepatannya sangat cepat, sehingga tetua pertama tidak dapat memberikan respon sama sekali. "Xiao Ying, biarkan dia tetap hidup." Ketika Tanyun buru-buru mengingatkan dengan keras, Shuing Tianjun tiba-tiba menarik kembali telapak tangan kanannya. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk tetua pertama hancur, dan organ dalamnya terluka parah. Penatua pertama merasakan kegelapan di depannya, dan kemudian angin puyuh langit dan bumi jatuh dari kehampaan. Tanyun bangkit dari perahu, memutar tangan kanannya menjadi cakar, meraih leher tetua pertama, dan menyapu ke perahu lagi. Pada saat ini, tetua kedua dan ketiga di belakang melihat bayangan indah di atas kepala Tanyun. Mereka berdua melebarkan mata mereka dan berseru, "Itu Shuing Tianjun." Penatua kedua berkata dengan cemas. Tetua ketiga, "Lari, kita bukan lawannya." Tetua ketiga cemas, matanya merah. Dia dan penatua kedua melonjak ke langit. Di depan Tianjun tingkat 9, apakah kalian berdua masih ingin lari? Ketika suara ketidakpedulian Shuing Tianjun terdengar, Tanyun melihat putrinya menghilang dari kehampaan. Dan saat berikutnya, Shui Ying muncul di belakang tetua kedua dan ketiga, dan menampar punggung mereka masing-masing.
Tanyun tahu bahwa putrinya tidak menghilang begitu saja, tetapi karena putrinya bergerak terlalu cepat, dia tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali. Jeritan tetua kedua dan ketiga tiba-tiba terputus. Segera, tengkorak keduanya pecah, jiwa dihancurkan, mayat tanpa kepala disemprotkan dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, Sui Ying Tianjun turun dari langit dan mendarat di depan Tanyun. "Putriku luar biasa," kata Tanyun. "Terima kasih ayah atas pujianmu." Sui Ying Tianjun tertawa. Pada saat ini, penatua pertama yang sekarat, yang dicekik oleh Tanyun, melebarkan matanya, menatap Tanyun dengan ngeri, dan berkata dengan suara gemetar, "Jingyun, siapa kamu? Mengapa dia memanggilmu ayah?" Penatua pertama sangat terkejut. Dia benar-benar tidak dapat memahami bahwa murid yang paling dihormati dari dewa leluhur Si Yuan, yaitu Sui Ying Tianjun, ternyata adalah putri Tanyun. "Tidak masalah siapa aku," Tanyun berkata dengan hati-hati. "Katakan siapa kamu, siapa yang mengirimmu ke sini. Bicaralah, aku akan memberimu waktu yang baik. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membuatmu mati dengan menyedihkan." Penatua pertama tampak ketakutan dan berkata, "Tuan Muda Jing, tolong selamatkan hidupku. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku akan mengikutimu mulai sekarang." Tanyun menggelengkan kepalanya. Dia acuh tak acuh. "Jika putriku tidak di sisiku hari ini, dan jika aku bukan lawanmu, maukah kamu memaafkan diriku?" Jawabannya pasti tidak. "Lalu mengapa aku harus membiarkanmu tidak mati? Katakan siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini?" Penatua pertama tersentak dan berkata, "Jika kamu tidak menyelamatkan hidupku, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu." Tanyun mencibir, mencekik lehernya dengan tangan kanannya, dan meraih tangan kirinya. Tangan kiri Tanyun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan tangan kiri tetua itu hancur. "Apakah kamu pikir, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan mendapatkan informasi darimu?" Tanyun mencibir dan segera menggunakan mata Dewa Hongmeng. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh manusia, semakin kuat jiwanya. Dan sebaliknya, jika tetua pertama tidak terluka parah, Tanyun secara alami tidak akan dapat mengendalikannya. Tetapi sekarang dia dapat dengan mudah mengendalikannya. "Siapa kamu? Siapa dalang di balik layar?" tanya Tanyun. "Aku Song Hong, tetua pertama keluarga Yuchi. Kepala keluarga kami, Yuchi Rufeng, yang memintaku untuk menghabisi Jingyun." Ternyata benar-benar keluarga Yuchi. Tanyun berkata dengan niat membunuh. Apa ranah Yuchi Rufeng sekarang ini? Lalu berapa banyak ahli di ranah Tianjun? Mendengar itu, Song Hong berkata dengan jujur, "Kepala keluarga kami sekarang di ranah dewa transformasi manusia. Di keluarga Yuchi kami ada juga Tianjun tingkat 3. Mendengar ini, Tanyun menjentikan jarinya, dan sinar kekuatan suci memenjarakan kolam roh Song Hong. Tanyun memandang Sui Ying Tianjun dari samping, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. "Putriku, jangan kembali ke Am Dewa Si Yuan untuk saat ini. Kamu pergi menuju keluarga Yuchi bersama ayah. Temukan cara untuk membawa Yuchi Rufeng keluar, dan kemudian hancurkan seluruh klannya. Seorang pria sejati yang memiliki dendam akan membalasnya." Tanyun tahu bahwa setelah kematiannya sendiri di masa lalu, keluarga Yuchi juga berpartisipasi dalam mengumpulkan dan menghabisi bawahannya. Tanyun ingin membalas dendam pada keluarga Yuchi. "Ayah, semuanya terserah padamu." Mata indah Sui Ying Tianjun juga menunjukkan sedikit kedinginan. Setelah itu, Tanyun membiarkan putrinya memasuki pagoda. Dia mengendarai perahu sampai ke kota militer tertinggi tanpa kesulitan. Kemudian, melalui formasi teleportasi, melakukan perjalanan selama 3 bulan, dan tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Kemudian, Tanyun melangkah keluar dari aula teleportasi, mengendarai perahu, dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Dalam perjalanan, Tanyun menjadi orang setengah baya. Tanyun tahu bahwa setelah terbang di atas pegunungan Hongmeng, dia akan tiba di danau Hongmeng. Di langit di atas Hongmeng Shenhu, ada gerbang dewa setinggi 10.000 kaki, yang merupakan pintu masuk ke alam dewa Yuchi. Ketika Tanyun masih seorang kaisar suci tingkat 2, butuh sebulan untuk mengemudikan perahu.
Sekarang dengan peningkatan Rana, kecepatan mengemudi perahu telah meroket. Hanya butuh setengah bulan, dia datang di kedalaman pegunungan Hongmeng. Tanyun terbang di atas puncak yang megah, dan 3 hari kemudian melayang di atas danau. Di atas danau Hongmeng Senhu, ada gerbang surgawi dengan ketinggian 10.000 kaki. Di luar gerbang dewa, duduk bersila seorang laki tua ranah Raja Dewa tingkat 1. Dia perlahan membuka matanya, menatap pria parubaya di perahu dan berkata dengan ringan, "Siapa yang datang?" Tanyun tiba-tiba bangkit dari perahu, dan sosoknya muncul di depan lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Tanyun, dan firasat buruk muncul dari lubuk hatinya. Ketika dia berdiri tiba-tiba, dia menjadi sebodoh ayam. Ternyata Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng. Sekarang jiwa Kaisar Suci Tanyun sama kuatnya dengan Raja Dewa tingkat 7. Setelah dia menggunakan mata Dewa Hongmengnya, dia dapat dengan mudah mengendalikan orang tua itu. Bibir Tanyun bergerak diam-diam, dan suara seperti kutukan terdengar di benak lelaki tua itu. "Beritahu tuanmu, katakan saja bahwa Tuan Lingxia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dengannya, dan biarkan dia pergi." Mendengar ini, lelaki tua itu tanpa sadar menjawab, "Kepala keluarga kami telah pergi." Tanyun tampak bingung, kemana dia pergi? Pergi ke kota Dewa Hongmeng. Pria tua itu berkata dengan jujur. "Kapan dia pergi?" tanya Tanyun. "Dia pergi ke sana 8 hari yang lalu." Mendengar ini, mulut Tanyun melengkung menjadi seringai. "Ini kesempatan bagus. Buka pintu dan bawa aku masuk." Tanyun memerintahkan tanpa pertanyaan. Setelah laki tua itu menjawab, dia mengeluarkan token, membuka gerbang dan terbang masuk. Tanyun mengikuti dengan cermat. Tanyun cukup akrab dengan segala sesuatu di alam Yuchi. Dengan cara ini, Tanyun terbang bersama lelaki tua itu melintasi alam Dewa Yuchi. 1 jam kemudian, lelaki tua itu membawa Tanyun dan mendarat di luar sebuah rumah besar yang tergantung di atas danau. Penjaga mansion dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Bawahan telah melihat Diaken." Di bawah kendali Tanyun, lelaki tua itu mengangguk dan membawa Tanyun ke mansion. Tidak lama kemudian, Tanyun mengikuti lelaki tua itu di halaman belakang Yuchi Mansion. "Tuan tua, ada tamu terhormat yang ingin bertemu denganmu," kata lelaki tua itu. "Baiklah, bawa dia masuk." Sebuah suara tua datang dari istana. Setelah laki tua itu menjawab, dia melangkah ke istana, diikuti oleh Tanyun. Melangkah ke istana, Tanyun memandang seorang laki tua yang duduk bersila di aula, seolah memikirkan sesuatu, dan hatinya terbakar amarah. "Ayah, ada apa denganmu?" Shuing Tianjun merasakan niat membunuh Tanyun dan bertanya. "Xiao Ying, nama orang ini adalah Long Kun, dan dia sangat mahir dalam teknik pemurnian. Setelah kematian ayah di masa lalu, untuk membuat senjata dewa, dia menghabisi klan naga emas dan klan naga iblis yang merupakan bawahan ayah. Menggunakan tulang naga emas dan naga iblis untuk membuat artefak. Pada awalnya, dia bukan anggota keluarga Yuchi." Tepat ketika Tanyun membuat transmisi suara, lelaki tua berambut putih itu menggelengkan alis putihnya dan menatap Tanyun. "Kamu menunjukkan niat membunuhmu." Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Long Kun, aku benar-benar ingin menghabisimu." Mendengar ini, lelaki tua itu terkejut dan menatap Tanyun dengan heran. "Anak muda, karena pengabdianku ini menjadi dewa utama keluarga Yuchi, lalu aku menggunakan nama keluarga Yuchi. Hanya sedikit orang yang tahu nama Long Kun. Bagaimana kamu mengetahuinya? Juga, aku ini Tianjun tingkat 3 bermartabat. Bahkan jika itu adalah Tianjun tingkat 4, aku bisa mengalahkannya. Hanya mengandalkanmu, Kaisar Suci tingkat 5, berani lancang di depanku. Katakan siapa kamu? Mengapa kamu tahu nama asliku?" Kata-kata acuh tak acuh Yuchi-kun mengandung rasa tidak peduli pada kehidupan. "Bicaralah, aku akan meninggalkanmu dengan mayat." "Baiklah, aku akan mengatakannya." Tanyun menyempitkan matanya sedikit, menatap mata Yuchi-kun yang semakin dingin. Lalu dia berkata, "Setelah jatuhnya Hongmeng Supreme di masa lalu, untuk membuat artefak, kamu meluncurkan perburuan naga emas dan naga iblis dari bawahan Hongmeng Supreme." Mendengar ini, Yuchi-kun tiba-tiba tertawa dan tertawa terbahak-bahak. "Kamu ingin balas dendam pada orang tua ini? Itu benar, tapi apa yang kamu katakan tidak akurat. Aku tidak hanya membuat artefak saja." Lalu ucapan Yuchi-kun membuat paru-paru Tanyun meledak. Yuchi-kun tertawa terbahak-bahak.
Pada masa lalu, lelaki tua ini tidak hanya menggunakan tulang naga emas dan naga iblis untuk membuat senjata, tetapi juga membuat senjata dengan tendon dan cakar naga. Tanyun gemetar karena marah dan berkata dengan tajam, "Putriku, hajar dia." "Baik ayah," dengan suara yang menyenangkan. Saat Sui Ying Tianjun muncul dari udara tipis di depan Tanyun, dia memasang penghalang kedap suara. Yu Qikun memandang Sui Ying Tianjun. Tubuh tuanya bergetar dan dia ketakutan. Dia berubah menjadi bayangan dan ingin melarikan diri. Namun, Yu Qikun ranah Tianjun tingkat 3 benar-benar terlalu lemah di depan Sui Ying Tianjun, dan kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan Sui Ying Tianjun. Sui Ying Tianjun menghilang dari udara tipis di depan Tanyun, dan pada saat berikutnya, dia muncul dari sisi Yu Qikun dan menampar punggung Yu Qikun dengan telapak tangan. "Sialan, lelaki tua ini akan bertarung denganmu." Yu Qikun yang tidak bisa menghindar tepat waktu, tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan mengambil pedang dan menembas ke arah leher Sui Ying Tianjun. Ketika kekosongan bergetar, Sui Ying Tianjun dengan mudah menghindari ke samping dan memukul bahu kanan Yu Qikun dengan telapak tangannya. Kabut darah memenuhi udara, lengan yang patah terbang secara horizontal, bahu kanan Yu Qikun hancur, dan lengan yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Jeritan Yu Qikun tiba-tiba berhenti, rambut Sui Ying Tianjun berkibar, dan tangan kanannya mencengkik leher Yu Qikun. Oke guys, sampai sini dulu alur ceritanya dan semakin seru. Iya, bagus banget guys, semakin seru. Dan sekarang udah ada nambah-nambah ranah ya. Kayak biasanya Raja Dewa sekarang sudah pada jadi Tianjun teman-teman. Makin sulit Tanyun untuk balas dendam yang nanya, "Bang, tamatnya masih lama nggak?" Enggak. Sebentar lagi teman-teman tamat ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.